Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala man istafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruda. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bermuajah kembali di rumahnya Allah, Baitullah, masjid di mana orang-orang di dalamnya melakukan sujud, melakukan istighfar, berdoa, sehingga kita patut bersyukur masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan sholat maghrib. Alhamdulillah secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita panjatkan, kita haturkan, kita ucapkan, kita salawatkan, itu mengantarkan dan melahirkan cinta kita kepada baginda Nabi, dan kita diklaim sebagai umatnya, dan pada saat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yakni kita masuk pada tema atau bab mahjub. Ya, mahjub dalam ilmu faraid atau ilmu pembagian harta warisan. Mahjub itu artinya terhalang. Jadi mahjub itu dari kata hazaba atau hazbun. Ini bentuk isim maf'ul. Ya. Kalau mahjub artinya dihalangi atau orang yang terhalang. Maksudnya sini ya tentunya terhalang untuk mendapatkan warisan. Jadi kata mahjub ini sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 15, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu ialah orang-orang yang benar-benar dihalangi dari rahmat Tuhan mereka. Namun dalam istilah fikih, mahjub ini adalah seseorang yang terhalang dari mendapatkan hak warisan.
karena sebab tertentu. Jadi ake gunda di badere ubay wati saraan ahli waris raka waragu yang tidak dapat kalau dia sudah terhalang. Nah, jadi mahjub itu ada dua secara garis besarnya. Wara namanya mahjub bil wasfi. Nah, ini adalah seseorang itu tidak berhak mendapatkan harta warisan karena sifat, ya, karena sebuah sifat yang menghalanginya dari mendapat hak waris. Mabeg wedere, ya, misalnya dia membunuh orang yang mewarisi atau pewarisnya. Abu Nera jelaskan memadapin ini. Misalnya ada orang tua berprofesi sebagai dokter, dia obati anaknya, cara loina made anana. Akhirnya dia ini diklaim sebagai pembunuh, maka dia tidak boleh menerima atau mendapatkan warisan dari anaknya atau sebaliknya. Ya. Artinya siapapun yang membunuh pewaris, maka dia batal sebagai ahli waris. Itu Pak, nih intinya nih. Ya. Maka dia gugur menjadi ahli waris. Meskipun dia itu adalah anak kandungnya, meskipun itu bapaknya atau istrinya ataupun suaminya. Kemudian apalagi misalnya yang mahjub bil wasfi ini, ya seperti murtad, keluar dari agama Islam. Mada karena lu agama ke misalnya. Oke. Begitu siang kaina lu agama kelai misalnya, keluar dari agama Islam. Made dom tuana. Maka dia tidak berhak, tidak boleh mendapatkan warisan. Ya. Dia sudah keluar dari ahli waris. Sudah beda agama, maka tidak berhak mendapatkan harta warisan. Kemudian yang kedua adalah mahjub bisahsi, ya, bisahsi, yaitu seseorang yang tidak berhak mendapatkan harta warisan karena terdapat ahli waris yang lebih berhak mendapatkan warisan. Itu yang kita bahas gini. Jadi sia misalnya pamannya atau saudaranya, tapi ada yang lebih berhak, makanya dia mahjub, terhalang karena ada yang lebih berhak mendapatkan warisan itu. Ya. Dalam mahjub bisahsi ini ada dua macam kali. Yang pertama adalah mahjub nuksan, yaitu karena ada yang menghalanginya, jatahnya berkurang. Lain jaderakas ya ini, tapi berkurang. Misalnya istri itu bisa mendapatkan 1/4. Kalau misalnya suaminya meninggal, istri itu bisa mendapatkan 1/4. Tetapi manakala dia punya anak, baik laki-laki maupun perempuan, kan sepotongnya 1/4 Ande. Tapi karena ada anaknya, maka dia hanya bisa mendapatkan 1/8. Makanya terhalang hak maksimalnya. Namanya disebut dengan nuksan. Nuksan itu tidak dikurangi. Iya. Tetap rakan ini cuma berkurang karena ada
Karena ada yang menghalanginya. Siapa yang menghalanginya? Ada anaknya. Dia tidak mendapatkan secara maksimal. Iya. Kemudian yang kedua, dari mahjub bisaksi ini, tadi kan nuksan. Yang kedua adalah hirman. Iya. Mahjub hirman. Nah ini, mahjub hirman ini adalah ahli waris yang tidak mendapatkan bagian warisan sama sekali. Disebabkan karena ahli waris yang lain menggugurkannya. Seperti seorang kakek akan gugur dan sama sekali tidak mendapatkan warisan jika ada kakeknya. Kakek nangge watilo neraka warasipu bapakna. Jadi kakek kan ora kepeluin ga. Made pas seseorang wara bapana wara kakekna. Wibu si wara bapana kakeknya dapat. Sama cucu. Cucu kalau masih ada anaknya, ada anak lakinya, terputus sampai anak saja, tidak dapat cucu. Begitu maksudnya. Makanya ini disebut dengan mahjub hirman. Dan yang ini yang kita bahas ini. Ya. Makanya kalau kita mendapatkan pembahasan ada kata mahjub saja, berarti sebenarnya yang dimaksud mahjub itu adalah mahjub hirman ini. Mahjub hirman. Kecuali ada penjelasan lebih detail, misalnya mahjub nuksan, nah, atau mahjub bil wasfi tadi. Nah, ake yang menjadi pegangan kita, ada 6 orang yang tidak boleh dimahjub. Jadi siaga pasti dapat. Siapa itu? Ya anaknya. Anaknya tidak ada penghalang. Anak laki-laki pertama, ada 6 orang, ada 6. Yang kedua anak perempuan. Yang ketiga bapaknya, ya. Yang keempat ibunya. Nah, yang kelima siapa? Kira-kira. Yang kelima suaminya. Yang keenam istrinya. Jadi mereka ini tidak boleh dimahjubkan. Misalnya ayah, jangan bilang oh terhalang karena anaknya. Enggak, ayah tetap dapat. Oh istrinya enggak dapat, istrinya dia kan punya anak. Oh enggak, istri tetap dapat. Karena yang 6 orang ini itu tidak mahjub, tidak ada yang boleh menggugurkannya. Iya, kecuali masuk dalam kaidah nanti asobah, nanti dia mendapatkan sisa. Ternyata setelah dibagi hasil yang sahibu fardin itu adalah habis, ternyata sisa yang tidak ada, ya risiko. Ya. Tapi umumnya asobah itu, apalagi asobah dari 6 orang ini pasti dapat. Ya, sudah pasti. Ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi. Jadi 6 orang ini, 6 ini pasti orang ini adalah tidak mahjub. Ya. Jadi mereka ini pasti mendapatkan. Madam ulangi, yang pertama adalah anak laki-laki, anak perempuan, bapaknya, ibunya, kemudian istri dan suami. Adapun yang mahjub itu, ya yang pertama itu kakek.
dari golongan laki-laki. Kita bahas dulu laki-laki. Kalau dari laki-laki yang mahjub itu, yang bisa mahjub itu suara 11 orang. Yang pertama adalah kakek. Kenapa bisa mahjub kakek ini? Manakala ada ayah, nguripu ayahna, berarti kakek tidak mendapatkan harta warisan. Yang kedua, kakek itu, ya, kakek yang lebih dekat dengan mayit, seperti buyut akan gugur jika terdapat kakek. Ayahnya meninggal, ada kakek, berarti kakek dapat. Tapi yang setelahnya kakek itu tidak dapat, karena sudah terhalang oleh yang kakeknya. Artinya naik ke atas itu deretannya, karena kebetulan ayah yang sudah meninggal, berarti kakek. Nah, artinya setelah kakek itu tidak dapat lagi, sudah mahjub oleh kakek. Kemudian yang kedua, yang mahjub itu adalah anak lelaki, anak lelaki. Anak lelakinya anak lelaki, artinya cucu laki-laki dan anak laki-laki. Atau ibnul ibni, ke bawah, cucu, cici laki-laki dan seterusnya. Itu akan gugur menghematkan deh. Kalau ada nawarsi au, nawarsi anak monena. Kalau mbui sipur anak monena mori do mate ge, berarti cucunya tidak dapat. Ya. Demikian juga seterusnya, cicit, cocot, ancomi, amai naga, itu tidak mendapatkan apa-apa kalau ada cucunya langsung, yang generasi kedua. Nah, kemudian yang ketiga, saudara sekandung, al-akhu syakik, akan gugur jika terdapat ayah. Saudara kandung ini warasipu ayah na do mori itu mate ge tirakan saudara na, apalagi ditambah lagi ada anaknya. Ada ayah, ada anak, sudah jelas tidak dapat, namanya sudah mahjub itu. Yang ketiga, saudara seayah atau al-akhu li abin akan gugur jika terdapat orang-orang yang menggugurkannya al-akhu syakik. Ada kakek, ada anak, ya. Dan juga terdapat, ini kan saudara seayah, bukan saudara kandung, seayah. Ibu beda misalnya. Ditambah tadi ayah, saudara anak laki-laki, ditambah dengan saudari sekandung. Ya, ada saudari sekandungnya. Berarti lebih utama saudari kandung. Berarti tadi saudara tadi itu hanya si ayah. Manakala ada saudari kandungnya, mesiwe, maka akan gugur. Dia kan hanya si ayah, tidak sekandung. Nah ini. Dan saudari sekandung yang menjadi asobah ma'al ghair bersama dengan bintu atau bintul ibni ke bawah. Iya. Kalau ada saudara sekandung ya. Bukan saudari, saudara tadi. Akan ada saudara seayah, tidak seibu, itu akan gugur kalau ada saudara sekandungnya. Tapi kalau saudari sekandung, kalau ada saudara sekandungnya, itu menjadi asobah bil ghairi, yang bersamaan dengan al bintu, saudarinya, ya, anaknya, anak perempuannya. Kalau ada anak perempuannya dan ada cucu perempuannya dari anak laki-laki. Kemudian yang kelima, saudara seibu, saudara pala seibu pak, wati jase ayana, wati sekandungna, tapi seibu. Nah, dan saudari seibu
saudara seibu dan saudari seibu akan gugur jika terdapat ayah, warisipu ayana, termasuk warisipu kakek ke atas. Ya. Kemudian anak laki-laki atau cucu, anak lelakinya anak lelaki, cucu laki-laki, ibnul ibni ke bawah. Termasuk anak perempuan. Kalau ada anaknya, intinya war anak lagi. Tidak ada anak laki-laki kum tidak mau negomi. Saudara seibu itu, saudara dan saudari seibu itu sudah tidak dapat itu, gugur. Ya. Atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, bahkan anak perempuan, anak cucu perempuan dari artinya tetap cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Bukan cucu perempuan dari anak perempuan. Yang dihitung sini adalah anak cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Kemudian yang keenam, anak lelakinya saudara sekandung. Ya, keponakan laki-laki. Saudara sekandung punya anak, beranana. Atau ibnul akhi syakik akan gugur jika terdapat saudara ayah. Lebih sekali nanya. Anak kaya mu ayah nona kan anak non di luar lalu nanti. Cuma nawarasi saudara seayahnya akhul lil abi atau asobah bin nafsi urutan sebelumnya. Ya, maka dia gugur. AKG kalau biasanya kan made itu kan tuara. Nah berkurang benar nih. Saudara na tiduara na anggai homo dum tua ni kono sior tua, kam sen tua ya, dede. Makanya gue perlu na kan kepae ke anu na puna-puna anu na. Ya. Kemudian anak lelakinya saudara seayah. Ya, anak lelakinya saudara seayah. Jadi anak lakinya saudara seayah gini punaan tapi dari seayah. Nah, akan gugur jika terdapat ibnul akhi syakik. Kalau ada anaknya atau ponaan dari saudara kandung. Siakan akan deh hanya saudara seayah, Pak. Tapi kalau warah ponaannya yang memang dari saudara sekandung, nah gugur mas ayam puan ini. Ya. Jadi etiku urutan ke gromnya. Jadi kalau ada si ayah si ibu, kita perhatikan dulu mana yang sekandungnya nanti. Mana yang sekandungnya. Kemudian yang ke-8, paman sekandung dengan ayah, ya paman sekandung ayah ini, ya itu akan gugur jika terdapat ibnul akhi li abin. Siapa itu? Anaknya saudara dari ibu. Maksudnya akan ini ismail kan deh. Kan masih makin nurun nih. Nah, para sisi AKG artinya ponaan dari ayah, ponaan dari ayah atau paman itu akan gugur paman. Nah, jadi anaknya dulu, paman sekandung. Ya, ini kan ceritanya ini kan anak, cucu, ayah, kakek, saudara dulu, anaknya saudara, barulah lari ke paman. Kemudian paman seayah dengan ayah atau al-ammu li abi akan gugur jika terdapat al-ummu sakik, paman kandung. Kalau paman yang seayah dengan ayah saja, ya, dia itu akan gugur jika ada al-ammu sakik, paman kandungnya, ya. Atau asoba binafsi urutan sebelumnya. Kemudian anak lelakinya paman sekandung dengan ayah. Jadi anak lelakinya yang paman, analis ya gini, analin dulu. Ya, atau sepupu laki-laki lah.
Tapi as-sakik, sekandung dengan ayah, itu akan gugur jika terdapat al-ammu li abi, kalau ada pamannya. Artinya lebih paman kan akhirnya anan, pokoknya sementara para paman. Nah. Dan yang terakhir yang ke-11 itu anak lelakinya paman seayah dengan ayah atau sepupu laki-laki ibnul ammi lil abi akan gugur jika terdapat ibnul ammi syakik. Ya, anaknya paman kandung yang saudara yang seayah seibu dia. Nah, atau asoba binafsi urutan sebelumnya. Nah, jadi artinya guys, sebenarnya tio dari asoba itu nih memang paling ese urutannya. Benar hemat dapat kalau asobanya itu akan menggugurkan yang dibawanya. Misalnya ayah akan menggugurkan kakek dan seterusnya, anak akan menggugurkan cucu, cici dan seterusnya. Dete pelawan kayak seperti itu. Ya. Sementara untuk ahli waris perempuan yang mahjub hirman, itu yang pertama adalah nenek. Dari jalur ayah akan gugur jika terdapat ibu. Barakan warna ibu nah. Ya. Maka nenek ini tidak dapat karena ada ibu. Kemudian yang kedua, anak perempuannya anak lelaki, artinya cucu, tapi dari anak laki-laki, satu atau lebih ke bawah mencakup cici dan seterusnya akan gugur jika terdapat anak lelaki. Yang kedua, anak lelakinya anak lelaki. Kalau cucu mamune, warsi cucu mamune, lalu cucu masiwe, ya, maka kecuali nanti sama satu saudara, itu kan nanti menjadi asobah. Kalau kira-kiranya tidak ada bapaknya. Tapi ini anak lelakinya anak lelaki atau cucu lelaki yang sederajatnya lebih atas seperti cicit perempuan akan gugur jika terdapat cucu laki-laki. Ya, maksudnya cici dengan cici. Kalau ada cucu laki-lakinya berarti sampai cucu saja, tidak ada lagi ke bawahnya. Dua anak perempuan bintani atau lebih, kecuali jika ibnul ibni menjadi asoba bil ghairi, yang sederajat atau sebawahnya, maka tidak gugur dan mendapat hak waris asoba bil ghairi. Nah, sebenarnya ini dua anak perempuan itu akan menggugurkan cucu ke bawah yang perempuan tadi itu. Tetapi kalau ada anak laki-lakinya, dia kan akan menjadi menjadi asoba bil ghairi, ditarik oleh saudara laki-lakinya yang perempuan ini, yang tadi dua perempuan. Nah, kemudian yang ketiga, saudari sekandung al-ukhtus syakik itu akan gugur jika terdapat ayah, anak lelaki, kemudian anak lelakinya anak lelaki atau cucu lelaki ke bawah dan seterusnya. Kalau ini saudara, saudari, meskipun saudari sekandung, ini saudari, ya, itu akan gugur mbui sipumuri amana, mbui pusipur anamonena, dan atau cucunya yang laki-laki. Kemudian saudari seayah al-ukhtu li abi menggugurkan ukhtus syakik, atau akan gugur jika terdapat orang-orang yang menggugurkan tadi itu. Ukhtus syakik tadi itu ayah, anak laki-laki, dan cucu-cucunya itu, ya.
Kemudian kalau ada saudara sekandungnya, jadi saudari seayah ini akan gugur kalau ada saudara sekandung. Kemudian juga untuk saudari sekandungnya yang menjadi asobah ma'al ghair. Ya. Kemudian dua ukhtus syakik, dua saudara kandung kecuali uhtuli abi menjadi asobah bil ghair bersama uhtuli abi, maka tidak gugur dan mendapatkan hak waris asobah. Dan yang kelima atau terakhir adalah saudari seibu. Itu akan gugur jika terdapat kakek, ayah, anak lelaki, atau anak lelakinya anak lelaki, cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah. Kemudian ada juga anak perempuan dan anak perempuannya anak lelaki, anak perempuannya cucu perempuan tapi dari anak laki-laki. Nah itu akan menggugurkan saudari seibu. Ya. Jadi ketika udah warasiat, wah kampunnya luar kage saudari seibu, seibu. Ya. Termasuk sekandung. Tadi yang sekandung itu kalau ada ayah, ada anak laki-laki, ada saudara lelaki, anak lelakinya atau cucu laki-laki dari laki-laki, itu tidak dapat gugur. Tapi kalau cucunya itu perempuan, maka di sini tidak ada keterangannya, berarti dapat. Ya. Itu aja. Yang orang-orang yang mahjub, artinya dia tidak mendapatkan bagian warisan itu karena ada yang lebih berhak tadi di atasnya, terutama anak, bapak, ibu, ya saudara, bukan istri dan anak, istri dan suami, yang 6 tadi itu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.